Hai semuanya, selamat datang di Ruang Jati Diri bareng gue, Marisa. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya itu sering banget lewat di pikiran kita pas mungkin kita lagi bengong atau pas lagi mencari tugas malam-malam. Nah, tapi tenang, kita nggak bakal ceramah kok. Jadi yang nonton atau yang dengerin nggak bakal ketiduran atau nggak bakal bosen. Nah, di sini aku nggak sendirian. Aku ditemani dengan Adel dan juga Rifka. What's up guys? Halo. Halo Mar. Iya sih, topik hari ini tuh dalam banget. Tapi justru itu yang relate dengan kehidupan kita. Soalnya kan kayak makin kesini tuh rasanya kayak bingung gitu. Ini arah hidup bakal kemana gitu. Aku juga excited banget sama topik kita kali ini. Karena kan emang di dunia mahasiswa ini sekarang teman-teman kita cuma menjadikan agama itu cuma status saja. Mereka nggak benar-benar menjalani kewajiban dan juga arahan dari agama itu. Jadi menurutku topik ini tuh penting banget untuk kita bahas. Nah iya, bener banget tuh. Sekarang kan banyak ya yang bilang gue mah yang penting jadi orang baik aja, nggak usah bawa agama. Nah, menurut kalian, emang manusia tuh masih butuh banget ya punya agama? Ya, gini ya Mar, ini menurut gue sendiri nih ya, dunia sekarang itu kayak lautan informasi yang nggak ada ujungnya. Nah, jadi semua orang itu pasti punya opini dan juga ideologi. Itu it's okay, but kalau kalian nggak punya jangkar yang kuat, ini tuh kita bakal mudah ke bawah arus. Nah, karena apa? Karena agama itu bukan cuma soal tujuan hidup, tapi juga soal purpose atau tujuan. Jadi kayak hidup itu cuma nggak tidur makan gitu-gitu doang. Kan nggak lucu kalau kita itu tiba-tiba. Nah, jujur aku juga setuju banget sama topik yang dibicarakan sama Adel ini, karena relevan banget sama kehidupan kita mahasiswa sekarang. Nah, teman-teman kita sekarang juga mahasiswa saat ini, kita pasti mikir dong tentang masa depan. Juga kan kita lihat lapangan pekerjaan nih dikit banget, sementara kita lulusannya banyak. Kita pasti bingung, ini beneran kita dapat kerjaan atau enggak ya. Nah, di situ juga agama dijadikan tempat bersandar. Kalian ngerasa nggak sih tugas-tugas sama masalah di perkuliahan itu bikin kita kena mental? Iya, ngerasa banget. Itu juga bisa dijadikan tempat bersandar kita. Biasanya aku nih, pengalaman pribadi, kalau misalnya aku lagi capek atau lagi sedih, aku sering banget sholat tahajud malam untuk meminta kepada Allah. Itu biasanya bikin hatiku adem tahu, sejujurnya ya. Tapi kan kadang ada tuh ya orang yang ngakunya itu agamanya itu kenceng, tapi ternyata di belakang itu suka menjelekin orang lain atau suka ngomongin orang lain gitu. Nah itu gimana coba, kan agak gimana gitu ya. Nah itu bedanya antara orang yang benar-benar mengamalkan agama dan juga orang yang cuma jadikan agama itu sebagai status. Kalau kita benar-benar mengamalkan agama nih, seperti menjalankan kewajiban, sholat, puasa, dan juga melarang ya apa yang dijauhi Allah itu kita larang diri kita untuk tidak mendekati itu kelihatan banget. Kita nggak akan memiliki sikap sombong, iri hati, gibah lah sana sini. Kita nggak akan melakukan hal yang buruk itu. Berarti kayak kita lagi belajar akuntansi atau statistik gitu ya? Bener banget tuh. Hah? Gimana tuh maksudnya? Tiga. Nah kayak gini, misal nih kamu cuma hafal apa rumusnya doang, tapi waktu praktek di dunia nyata itu kamu nggak bisa. Ya jadinya kayak percuma aja gitu dong. Nah itu beragama itu harusnya tercermin dari karakter kita di kehidupan sehari-hari gitu. Nah terus juga sekarang kan lagi ngetren tuh istilah login, lockout. Nah terus teman-teman kita itu juga ada yang mulai vokal soal ateisme atau agnostik gitu. Nah menurut kalian gimana sih pandangan Islam soal fenomena ini? Gini kan Islam itu sebenarnya agama yang sangat menghargai akal. Nah kalau ada yang milih ateis atau agnostik itu biasanya tuh karena mereka itu kayak mempunyai pertanyaan sendiri tuh yang belum terjawab secara logis. Nah di dalam Islam ini tuh justru menyuruh kita untuk membaca, riset, dan pikirkan. Nah tapi masalahnya tuh di sini. Sekarang itu banyak orang yang kayak pindah-pindah agama, kayak mempermainkan agama gitu, cuma karena ikut-ikutan tren konten atau circle doang. Nah dalam istilah Gen Z itu kayak apa ya, FOMO gitu, kayak FOMO. Nah tanpa riset yang mendalam ini tuh
justru menyayangkan banget gitu. Nah, itu juga sama halnya dengan soal Islam kejawen. Itu kan perpaduan nih antara agama Islam sama budaya kita. Tapi ada beberapa kasus ini yang buat Islam itu nggak masuk sama budaya kita. Bukan maksudnya nggak masuk ya. Budaya kita yang salah di mata Islam. Itu kita sebagai mahasiswa yang kritis nih harus ini mengetahui mana sih agama yang benar-benar agama kita sama yang cuma budaya yang dimasukin sama leluhur kita dulu. Oh ini, jadi kayak orang-orang yang memanduin ayat-ayat suci Al-Quran itu kayak sama mantra itu kan? Bener Apa gue banget, salah ya? bener banget, bener banget. Berarti kita itu jangan cuma jadi follower aja gitu ya. Baik itu follower tradisi ataupun follower tren-tren yang liberal gitu. Nah, nice, tepat banget. Apalagi kan jadi kayak critical thinker itu wajib kan, apalagi kayak soal iman gitu loh. Gokil, gak kerasa nih waktu kita buat ngobrol udah mau habis aja. Nah, sebelum kita bungkus, ada nggak sih pesan singkat yang pengen kalian sampaikan ke teman-teman mahasiswa lainnya yang mungkin lagi dalam fase pencarian jati diri? Ada. Nah, kalau pesan dari aku sendiri tuh, kita sebagai mahasiswa jangan takut untuk bertanya. Karena kalau kita nggak bertanya, kita nggak tahu tuh apa yang benar sama yang salahnya. Otomatis kita bisa kecemplung ke jurang yang dalam, yang nggak bisa ada orang yang nolongin kita dong. Dan kalau kita kayak gitu, kita bisa masuk ke neraka. Kan mau dong kalian masuk dalam surga? Siapa sih yang nggak mau? Nah, iya nih aku juga ada pesan singkat nih buat teman-teman semuanya. Nah, kayak gini kan kita tuh harus cari tahu, terus dalami dulu terlebih dahulu, terus dan rasain bedanya pas kalian ini mempunyai pegangan hidup lagi gitu. Nah, jadi dunia ini tuh nggak bakal semenyeram yang kalian pikirkan. Nice, oke, makasih banget ya buat Adel dan juga Rifka yang udah mau berbagi pikirannya soal hal ini. Nah, buat kalian yang dengerin, jangan lupa untuk jadi pribadi yang baik ya buat orang-orang di sekitar kalian. Gue Marisa, cabut dulu ya. Bye-bye.